Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat untuk kita semuanya. Dan saya Devi Adi kembali hadir untuk menyapa Anda, untuk menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus JTV Kediri. Hari ini kita sudah menyiapkan tema yang luar biasa, yang tentunya cocok sekali untuk Anda simak sampai selesai, dan nantinya Anda akan mendapatkan banyak ilmu, banyak informasi dalam Dialog Khusus pada hari ini. Sebelumnya saya akan membahas sedikit ya, nanti kita akan membahas tema yang sudah kita siapkan hari ini bertepatan dengan hari ini 1 Desember 2022. Ada apakah di tanggal 1 Desember? Nanti akan kita kupas tuntas dalam Dialog Khusus di segmen kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, ada narasumber yang sudah hadir di segmen kali ini. Akan ada dua narasumber yang akan memberikan penjelasan kepada Anda semuanya. Akan saya sapa terlebih dahulu satu persatu. Narasumber pertama ada di sebelah kanan saya, ada Dr. Bambang Triyono Putro. Kabar sehat, dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Saya harus memanggilnya Dr. Bambang Dr. saja Bambang, ya. Oke, Dr. Bambang ini pemirsa, beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Dan berikutnya di sebelah kanannya Dr. Bambang juga sudah hadir bersama saya di sini, ada Dr. Ahmad Ariferi Fauzan. Kita memanggilnya Dr. Ferry aja ya, biar lebih akrab. Beliau juga merupakan dokter pelaksana layanan PDP RSUD SLG Kabupaten Kediri. Oke pemirsa, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, 1 Desember itu merupakan Hari AIDS Sedunia. Nah, tentunya seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Kediri melaksanakan serangkaian kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2022. Dan tahun ini peringatan Hari AIDS Sedunia diselenggarakan pada hari ini, Kamis 1 Desember 2022, di mana tema Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini adalah satukan langkah cegah HIV, semua setara, akhiri AIDS. Nanti akan kita bahas di sini, akan kita kupas tuntas seperti apakah pelayanan dan juga tentunya hal-hal apa saja yang akan dilakukan baik dari Dinas Kesehatan maupun stakeholder lainnya untuk mencegah AIDS itu sendiri. Karena dari Indonesia sendiri juga nantinya akan dicanangkan adalah Zero AIDS 2030. Itu merupakan tantangan yang sangat luar biasa sekali bagi peran pentingnya juga yang dilakukan di Kabupaten Kediri. Nah, sebelum kita membahas ke sana, saya akan bertanya dulu kepada Dr. Bambang yang merupakan Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Bagaimana dok kebijakan HIV di Kabupaten Kediri itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi kebijakan terkait program penanggulangan HIV di Kabupaten Kediri memang senantiasa kita berpatokan pada apa yang sudah tadi disampaikan, ending AIDS pada tahun 2030. Banyak hal yang harus kita laksanakan menuju ending tahun 2030, di mana kita tekankan pada upaya-upaya promosi, upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya penemuan kasus, dan tentunya adalah upaya penatalaksanaan kasus sesuai standar. Oke, dan tentunya dari Dinas Kesehatan sendiri tidak bisa bekerja sendiri ya dokter, harus ada beberapa stakeholder juga yang menangani gitu. Kalau selama ini di mana sih masyarakat bisa mendapatkan layanan tes dan juga pengobatan HIV? Untuk layanan tes, kita di Dinas Kesehatan terkait dengan layanan tes HIV ini ada di 2 rumah sakit Kabupaten Kediri, yaitu Rumah Sakit RSUD Kabupaten Kediri, kemudian yang kedua ada di Rumah Sakit RSUD Simpang Lima Gumul. Di samping itu ada 37 puskesmas yang siap untuk memberi layanan tes HIV ini. Oke, berarti ada 2 rumah sakit RSUD, ya tadi sudah disampaikan, RSKK di Pare, dan kemudian satu lagi di RSUD SLG. Oke. Kalau terbaru, yang paling baru di SLG ya? Yang baru di SLG, betul ya. Oke, kalau berkaitan dengan pelayanan HIV AIDS ini ya di RSUD SLG, tentunya juga merupakan peran nih dari Dr. Ferry sendiri. Oke, kalau itu kita membahas terkait dengan pelayanan yang ada di RSUD SLG Kabupaten Kediri. Apa itu Poli PDP? Iya, jadi perlu kami sampaikan, Poli PDP itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari Poli Perawatan, Dukungan dan Pengobatan.
di mana di dalamnya itu kita tidak hanya dalam perawatan atau pengobatan penderita HIV itu hanya murni menggunakan terapi atau obat-obatan, tetapi di dalamnya itu juga sudah termasuk kita memberikan sebuah dukungan, baik itu dukungan sosial maupun juga psikososialnya pasien penderita dari HIV/AIDS ini, karena seperti kita tahu penderita HIV/AIDS ini kan harus menjalani pengobatan seumur hidupnya. Jadi kita memerlukan sebuah metode yang khusus supaya pasien ini tetap bersedia untuk minum obat secara rutin, teratur, dan juga menjaga kesehatan sehingga mencegah penularan atau infeksi ke anggota keluarganya atau mungkin dari pasangan dari pasien ini dan seterusnya. Dan orang sekitar ini yang harus diwaspadai gitu ya. Oke, kalau untuk pelayanannya yang diberikan itu meliputi apa saja? Untuk layanan PDP yang ada di Rumah Sakit SLG ini, yang pertama tentunya kita ada perawatan VCT, yaitu konseling. Jadi di ada pelayanan VCT ini kita memberikan sebuah konseling untuk masyarakat atau bagi setiap orang yang ingin memeriksakan status kondisi tubuhnya apakah terjangkit penyakit virus HIV atau tidak. Karena apa? Karena kita memerlukan sebuah konseling untuk periksa HIV karena tidak setiap orang berani. Iya, betul. Karena bagaimana nanti ketika kita sudah dites ternyata kalau positif itu nanti bagaimana dengan nasib pasangan kita atau mungkin keluarga kita. Nah, itu memerlukan sesi konseling khusus. Kemudian yang berikutnya juga ada layanan pemberian terapi obat atau ARV. Ada juga kita memberikan layanan terapi berupa pemeriksaan penunjang, baik itu laboratorium maupun radiologi, imaging, dan lain-lain. Kemudian juga kita ada pemeriksaan untuk pencegahan HIV ini, ada program PNTCT, yaitu di situ di dalamnya itu pencegahan proses penularan dari ibu hamil ke anak yang dikandungnya. Karena itu juga sangat penting kita untuk memutus rantai penularan HIV ini dari penderita ibu hamil supaya anaknya nanti lahir itu bisa diminimalisir untuk terjangkit HIV. Dan ini rawan juga gitu ya dok ya? Betul, karena itu yang paling utama pencegahan ibu ke anaknya dan juga bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV yang positif. Terkait dengan HIV itu sendiri, nah itu bagaimana agar orang itu bisa sadar diri atau ingin punya niat untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan itu seperti apa sebenarnya? Iya, jadi biasanya untuk masyarakat yang memiliki risiko, apa itu namanya untuk pemeriksaan HIV, misalkan pada faktor risiko tertentu, bisa misalkan dari pekerja seks komersial atau mungkin dari warga binaan, nah itu bisa melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit SLG dengan melakukan pendaftaran secara langsung, menyatakan untuk periksa berobat ke PoliVCT. Nah, nanti akan diberikan layanan berupa konseling untuk pemeriksaan pemeriksaan HIV itu. Kemudian yang berikutnya juga untuk pasien umum, kita juga menerima rujukan dari Vaskes tingkat 1 dari puskesmas ataupun mungkin dari klinik-klinik swasta atau dari rumah sakit yang lain, kita akan layani di Poli PDP itu. Oke, baik, luar biasa pemirsa. Saya beralih ke Dokter Bambang terlebih dahulu. Dokter, tentunya hari ini ya tepat dengan peringatan Hari AIDS Sedunia 2022. Nah, upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan ini kepada masyarakat di Kabupaten Kediri? Banyak hal yang sudah kita laksanakan, mulai dari tahun awal 2000-an ya, upaya-upaya sudah kita laksanakan terkait dengan pengendalian kasus HIV ini, di mana adalah kita tentunya berusaha untuk mendekatkan akses pelayanan ini ke masyarakat. Harapannya tentunya adalah masyarakat menjadi lebih meningkat kesadarannya terkait dengan HIV ini, karena seperti kita ketahui kasus HIV ini sendiri banyak sekali menyerang di usia produktif gitu. Dan kita juga
bekerja sama dengan teman-teman yang ada di bagian promosi kesehatan di masing-masing puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tersebut. Jadi melalui komunikasi, informasi, edukasi ke setiap acara yang dilaksanakan. Harapannya adalah tentunya nanti kita bisa menemukan kasus HIV ini dengan lebih maksimal sehingga bisa memutus mata rantai penularan ke masyarakat yang lebih banyak lagi begitu. Oke, baik. Kalau ini berbicara tentang pasien HIV/AIDS gitu ya di Kabupaten Kediri, itu dari rentang tahun 2022 ini mungkin bisa disampaikan secara global totalnya berapa, Dok? Cukup banyak ya. Kalau kita lihat data yang masuk di Dinas Kesehatan, kasus HIV kurang lebih sekitar 1.500-an begitu, tapi sekarang yang masih mendapatkan ARV total sekitar 600-an begitu. Cukup banyak yang ada di masyarakat. Dan ini tentunya harus membutuhkan kepatuhan untuk mereka yang sedang menerima ARV ini. Peran dari lintas sektor tentunya juga kita perlukan untuk mensupport istilahnya supaya mereka tetap patuh untuk mengkonsumsi obat. Dengan demikian harapannya adalah virus ini tidak terdeteksi di dalam darah dan resiko penularan tentunya jadi lebih minimal. Oke, baik pemirsa, itulah tadi ya sedikit prolog kita di segmen kali ini tentang peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2022. Kami akan segera kembali hadir untuk Anda dalam dialog khusus JTV Kediri setelah jeda pariwara berikut ini.